Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi menyapa kembali hadir bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Bersyukur hari yang baru diberikan kepada kita, itu menjadi bukti kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, mari memberikan makna di dalam kehidupan kita, dengan kita menghayati apa yang sesungguhnya dikehendaki Tuhan akan kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi dasar untuk kita melanjutkan kehidupan kita hari ini. Mari mohon berkat yang dari Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Allah, pagi hari ini kami boleh mendapatkan kembali kehidupan dengan berkat yang baru. Memberikan pengharapan kembali bagi kami. Allah kami adalah Allah yang hidup dan Allah yang menjadi sumber berkat. Allah yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Biarlah kami belajar memaknai kehidupan kami ini ya Allah, dengan kami memperhatikan apa yang menjadi kehendak-Mu akan kehidupan kami, dan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi suluh pelita bagi setiap langkah kami. Kami menyiapkan diri kami, bersabdalah ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, pagi hari ini kita akan memperhatikan bersama Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Mari membuka dari Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita tahu benar apa yang dikehendaki Tuhan dan kita melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengingat kejadian ketika ada dan duduk di bangku SMP. Waktu itu sekitar kelas 1, kelas 2. Tapi saya ingat betul peristiwa itu karena satu hari saya dipanggil oleh BP atau kalau yang sekarang dikenal dengan BK. Nah, biasanya kalau ada siswa dipanggil ke BK, itu biasanya ada sedikit ketakutan, kekhawatiran, lalu pertanyaan, salah apa? Karena biasanya persoalan-persoalan yang ada, yang terjadi, yang dilakukan siswa itu kemudian dibawa ke BK. Nah, saya juga berpikir, kenapa saya dibawa ke BK? Dipanggil oleh BK. Apa yang menjadi salah saya? Sepertinya baik-baik saja selama ini di kelas, baik-baik saja selama ini di sekolah. Nah, lalu saya
mengikuti panggilan itu dan saya masuk di ruang BK. Ketemu dengan salah satu guru BK yang memang dikenal galak begitu, ditakuti oleh banyak siswa. Nah, saudara, apa yang terjadi? Bu guru BK itu kemudian ya bertanya dulu bagaimana dengan pelajaranmu, bagaimana kamu selama ini, sampai pada akhirnya saya mengerti kenapa saya dipanggil oleh BK. Itu karena saya pada waktu itu menjadi bagian dari marching band atau drum band di sekolah. Nah, saya bagian melodi. Pada waktu itu saya diberi kepercayaan untuk pegang pianika. Bapak Ibu senang karena memang saya senang memainkan melodi, lalu bagian saya di situ. Pianika dipinjami oleh sekolah. Jadi kalau latihan begitu boleh dibawa pulang untuk bisa melatih jari-jari ini menghafal melodi dari lagu yang akan dimainkan di drum band. Nah, saya mendapat pinjaman pianika dari sekolah, tetapi saya ingin saya memiliki sendiri pianika itu. Jadi saya maturlah sama bapak, saya minta sama orang tua saya untuk dibelikan pianika. Waktu itu zaman tahun 1990 kalau tidak salah. Tetapi karena ya kondisi ekonomi dari keluarga kami itu ya sekolah diutamakan, tetapi hal-hal yang tidak begitu penting mereka akan memperhatikan betul. Kalau memang itu tidak penting-penting sekali gitu, ya karena memang kondisinya pas-pasan, jadi mereka tidak akan memberikan. Saya merengek pada waktu itu sama orang tua. Pokoknya saya harus dibelikan. Nah, agaknya orang tua tidak bisa ngandani, tidak bisa mencegah saya. Pokoknya saya terus merengek. Jadi sepertinya iki piye bocah kok ora iso dikandani. Nah, lalu ternyata saya tidak tahu orang tua saya lapor ke guru BK. Jadilah kemudian saya dinasehati oleh guru BK supaya saya tidak merengek-rengek terus untuk minta dibelikan pianika. Saya harus bisa mengerti kondisi orang tua, saya harus bisa mengerti bahwa saat ini belum bisa orang tua membelikan kepada saya. Jadi pokoknya yang penting ora usah njaluk meneh. Jadi jangan meminta lagi. Nah, saudara, ketika keluar dari ruangan BK, ya saya kayak gitu aja dilaporkan di BK gitu. Ya malu, ya ada kecewa, ya marah. Tapi kemudian memang itu menghasilkan bahwa saya tidak lagi minta kepada bapak. Saya tidak lagi minta sama orang tua. Pokoknya saya sudah diem. Sudah dikandani seperti itu, sudah diberitahu, sudah diberi nasihat. Saya tidak lagi meminta. Saya belajar untuk mengerti kondisi keluarga, kondisi orang tua dengan ekonomi yang pas-pasan. Nah, saudara, peristiwa itu mengingatkan saya pada apa yang kita baca pagi hari ini. Apa yang pernah Tuhan katakan kepada kita. Aku berkata kepadamu, mintalah. Ketika saya coba membandingkan, saya meminta tetapi tidak direspon oleh orang tua saya. Karena ada satu kondisi yang tidak memungkinkan itu. Dan saya ya marah, tapi marah tidak frontal. Ya saya diem, pokoknya harus. Tapi kemudian orang tua saya punya cara bagaimana menghentikan permintaan itu. Dan saya tidak minta lagi. Yesus mengatakan kepada kita, mintalah. Jadi memang
Sudah mintalah gitu. Agak berbeda ya, saya dibatasi dengan orang tua saya, tetapi Tuhan mengatakan mintalah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, lanjutannya kan menjadi satu janji yang kemudian kita pegang. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita dan menyuruh kita untuk yuk minta, maka akan diberikan kepadamu. Saudara mengamini bagian ayat ini? Amin ya. Kalau saudara mengamini, apakah memang ya terjadi? Apa yang saya minta itu diberikan oleh Tuhan. Pasti diberikan oleh Tuhan. Ragu-ragu. Ya ragu-ragu karena saya terus minta, tetapi ada beberapa permintaan saya yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, yang mungkin belum dikabulkan oleh Tuhan, seperti yang saya minta. Tapi Tuhan mengatakan ini sehingga kemudian kita, lah Tuhan kan mengatakan minta, tapi kenapa ketika saya minta Tuhan tidak memberi? Tidak sama seperti yang Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, saudara, tentu membaca ayat ini tidak akan berhenti di sini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kita akan mengamini ini, kita akan meyakini ini ketika kita mencari. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kita meminta, kita punya janji Allah bahwa yang kita minta akan diberikan kepada kita. Tetapi kita juga harus mencari. Apa yang dicari? Kehendak Allah. Kehendak Allah dalam kehidupan kita. Apakah yang sedang saya minta, yang saya sampaikan di dalam doa, itu berkenan di hadapan Tuhan? Itu menjadi keinginan saya, atau itu sekedar menjadi kebutuhan saya, atau itu hanya sekedar menjadi keinginan saya, atau keinginan yang sebetulnya tidak begitu penting-penting, pokoknya kalau saya bisa mendapatkan ini, saya bisa lebih oke nih dari teman-teman yang lain atau dari orang lain. Apakah memang betul-betul bahwa yang saya minta ini yang saya perlukan, yang saya butuhkan? Carilah. Supaya kita mengamini bahwa apa yang saya minta itu diberikan oleh Tuhan. Saya harus bisa mencari kehendak Allah. Sehingga memang dibutuhkan sebuah proses, dibutuhkan bagaimana kita punya relasi kedekatan dengan Allah. Bagaimana saya terus bercakap-cakap dengan Allah supaya saya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri saya. Apa yang saya rancangkan baik, apa yang saya rancangkan terbaik untuk diri saya, mungkin belum tentu. Saya minta A, ternyata Tuhan sedang sediakan B untuk saya. Ya, bagaimana saya bisa memahami itu? Kedekatan kita kepada Allah, itu yang menjadi kunci. Kalau saya punya kedekatan dengan seseorang, saya akan bisa mengerti, oh dia wataknya seperti ini, karakternya seperti ini, modelnya seperti ini, jadi kenal betul begitu ya. Jadi ketika, oh ini berarti ada sesuatu nih, oh dia kalau diam dia seperti ini, jadi betul-betul mengenal. Nah ketika kita mengenal, kita enak, apa sih sesungguhnya yang diinginkan. Nah kalau kita tidak pernah bergaul akrab dengan Allah, ya agaknya sulit untuk kita bisa mencari apa sih sesungguhnya yang menjadi kehendak Allah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya, tetapi mari mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saat saya meminta, saat saya mencari kehendak Allah, maka sesungguhnya berkat itu dinyatakan kepada kita. Seperti apa yang memang Tuhan rancangkan baik atas kehidupan kita. Bapa manakah di antara kamu
Jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Setiap permintaan yang baik, yang berkenan kepada Allah, pastilah Dia akan memberikan. Orang yang tidak baik, orang jahat pun tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tuhan kita jauh melebihi itu. Apa yang saya butuhkan, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Bahkan kadang-kadang ketika kita minta dan itu menjadi kebutuhan kita, kita mencari apa yang menjadi kehendak Allah. Allah tidak sekedar memberikan satu kepada kita, tapi bisa jadi, mari mungkin kita bisa flashback, mari kita bisa mengingat kembali apa yang pernah kita doakan, apa yang kita harapkan, dan itu diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya diberikan, tetapi pemberian Allah bisa jadi ekstra diberikan kepada kita. Jadi bukan hanya satu, ada bonus yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meminta, tetapi kita juga harus mencari. Kita mengetok, maka sesungguhnya janji Allah yang diberikan kepada kita adalah janji yang pasti. Ketika kita menyampaikan banyak hal di dalam doa-doa kita, doa-doa kita bukan sekedar permintaan-permintaan kepada Allah, sederet atau rentetan permintaan, tetapi bagaimana kita akan bisa mengenal Allah dengan lebih dalam lagi. Di sanalah kemudian kita juga bisa mengerti siapa kita, bagaimana kita, apa yang hendak kita sampaikan kepada Allah. Dan ketika itu semuanya sudah klik, berkat Allah pasti dinyatakan kepada kita. Allah pasti memberikan jawabannya atas kehidupan kita, atas apa yang kita minta. Dia memberi seperti yang kita minta, karena memang itu kita butuhkan. Dia memberi yang kita minta, tetapi mungkin bukan sekarang, besok. Karena Allah tidak pernah terlalu cepat untuk memberikan kepada kita, dan Allah tidak pernah terlambat memberikannya kepada kita. Kalau toh tidak diberikan seperti yang kita minta, karena Allah punya sesuatu yang lebih baik untuk kita. Mari kita akan belajar di dalam perjalanan kehidupan iman kita, untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan. Bukan hanya meminta dan meminta, tetapi kita terus menghayati akan persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Mintalah, carilah, ketoklah, maka segala sesuatunya akan kita dapatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Banyak hal dalam kehidupan kami yang sesungguhnya Allah tahu persis. Bahkan Allah tahu apa yang terbaik untuk kami. Mintalah itu yang dikehendaki Tuhan, untuk kami bisa terus meminta kepada Tuhan. Carilah, untuk kami sungguh-sungguh mencari apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dari sanalah kami akan lebih mengenal Allah, sehingga kami lebih mengetahui tentang kehidupan kami dan apa yang kami minta kepada Allah. Yang berkenan sesungguhnya menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu ini. Kami tetap meyakini bahwa Allah menjadi sumber berkat atas kehidupan kami. Mempercayakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan di perjalanan waktu kami selanjutnya di dalam berkat Tuhan. Kami hendak melanjutkan aktivitas kami hari ini, biarlah tangan penyertaan Tuhan tetap memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin.